Pagi ini saya begitu terkejut mendapat satu iklan penjualan asuransi via WhatsApp dari orang yang tidak saya kenal. Gile. Saya bacain ya WhatsAppnya supaya netizen bisa merasakan betapa terkejutnya saya membaca iklan tersebut. Kita ambil peluang untuk kaya mendadak atau untung ratusan juta sampai miliaran. Karena angka kematian lagi meningkat drastis akibat COVID. Hampir setiap hari atau seminggu sekali, kita pasti selalu melihat ada kenalan yang meninggal. Sebelum COVID datang, tidak pernah separah ini. Saat ini paling tepat untuk menambahkan asuransi jiwa untuk orang tua atau mertua kita, ataupun untuk diri kita sendiri yang berusia lanjut kemungkinan lebih susah bertahan hidup ketika kena COVID. Kita harus segera memanfaatkan momentum ini. Contoh, saya ada melihat kenalan yang barusan saja dipanggil orang tua atau mertuanya. Bayangkan dia lebih cepat 1 minggu aja membelikan asuransi jiwa yang besar. Tentu hari ini dia sudah ketimpa rezeki luar biasa. Kapan lagi bisa dapat uang instan ratusan juta atau miliaran dengan cara yang mudah? Saya menawarkan produk asuransi jiwa yang terlaris, bagus, dan harga paling murah. Polis asuransi diterbitkan oleh perusahaan top internasional sehingga terpercaya kekuatan keuangan dan tanggung jawabnya. Ayo dibandingkan, mana tahu asuransi jiwa ini dapat memberi proteksi 2 kali lipat dari yang Anda miliki saat ini. Nilai pertanggungan asuransi jiwa tidak akan berubah. Melindungi sampai usia 100 tahun dan cair untuk semua kasus meninggal seperti tua, sakit, kecelakaan. Simpan nomor saya di HP Anda untuk keperluan ke depan. Saya akan membantu menyelesaikan keperluan Anda di perusahaan asuransi manapun. Butuh informasi lebih detail ke WA bla bla bla. Saya broker dan pakar insurance. 4 tahun berturut-turut diberikan sertifikat oleh USA sebagai konsultan asuransi profesional yang diakui dunia. Channel distribusi Prudential, Allianz, Manulife, AXA, dan Panin. Nah, sepertinya menarik sekali iklannya ya. Peluang untuk kaya mendadak, untung ratusan sampai miliaran. Harus segera memanfaatkan momentum ini. Kapan lagi bisa dapat uang instan ratusan juta sampai miliaran rupiah dengan cara yang mudah? Tentunya dengan cara membeli polis untuk orang tua atau mertua. Dan saat mereka meninggal karena COVID, yang beliin polis menjadi kaya oi. Dapat miliaran dengan cara yang gampang dan mudah, yaitu dapat uang asuransi dari santunan orang tua mereka yang meninggal. Pertanyaannya, apakah cara menjual asuransi dan beriklan seperti ini mempunyai etika moral? Menurut saya agen yang menjual ini nggak sopan alias kurang ajar. Mohon maaf bahasa saya sedikit vulgar karena saya nggak tahan melihat orang seperti ini. Secara etika kita orang timur ada kesopanan dan niat baik berasuransi. Cara menjual asuransi seperti ini mendorong orang untuk durhaka sama orang tuanya. Masa mengajari anak untuk beli polis asuransi supaya anaknya kaya mendadak, dapat uang miliaran atas meninggalnya orang tua mereka karena COVID? Berani nggak agen yang sebar iklan ini bilang kepada orang tuanya, "Pak, Ma, saya beli polis untuk papa dan mama. Kalau papa dan mama meninggal cepat karena COVID, saya dapat uang 10 miliar. Saya kaya mendadak," persis seperti bunyi iklan yang dia buat. Kira-kira gimana perasaan orang tuanya? Jangan-jangan orang tuamu langsung meninggal bukan karena COVID, tapi karena nggak tahan mendengar kalimat itu yang keluar dari mulut anaknya itu yang sudah berpuluh-puluh tahun dibesarkannya dan masih tetap disayang. Lantas pertanyaannya, apakah nggak boleh membeli polis untuk orang tua kita? Ya boleh lah, jelas boleh. Tapi niatnya bukan yang kayak beginian. Yang kayak ginian ini nggak sopan namanya. Sekali lagi, niat dan tujuan membeli polis asuransi yang kita persoalkan. Bukan nggak boleh membeli polis asuransi untuk orang tua. Polis asuransi kesehatan untuk orang tua misalnya. Supaya di masa-masa tua mereka kalau sakit ada asuransi yang membayar. Andaikan kita tidak mampu membayar biaya pengobatan mereka, mereka bisa tetap dapat layanan kesehatan yang terbaik karena ada asuransi. Atau asuransi jiwa untuk orang tua kita. Contoh ya, ini contoh. Seperti kalangan suku Tionghoa dan Batak, kalau orang tua meninggal memerlukan biaya yang sangat besar untuk semua urusan berkaitan dengan seremoni adat meninggal. Karena ini adat dan perlu biaya besar, boleh saja tujuan pembelian asuransi untuk hal seperti itu.
Tolong ya, asuransi dibeli supaya kita tidak rugi, bukan supaya kita kaya mendadak. Moral dari mana agen itu belajar yang katanya profesional 4 tahun pengakuan dunia dari USA belajar seperti itu? Sebagai agen asuransi profesional, kita punya tanggung jawab moral untuk menjual asuransi dengan cara yang benar. Jangan demi duit semua cara dihalalkan. Bodoh amat dengan tujuan visi misi dan moral etika. Lagian saat membeli polis asuransi, saya kasih tahu ya, saat mau pengajuan polis ada pertanyaan tujuan pembelian polis asuransi ini untuk apa. Sebagai agen, coba Anda suruh anak yang beli polis tersebut tulis tujuan pembelian polis asuransinya adalah peluang untuk kaya mendadak atas meninggalnya orang tuanya dia. Kita coba lihat, apakah perusahaan asuransinya mau nggak menyetujui permintaan penerbitan polis seperti ini. Ini sesat, ini salah total. Saya belajar hukum. Dalam hukum perikatan asuransi ada disebutkan dalam kontrak utmost good faith. Artinya apa? Bahwa pembelian polis harus didasarkan atas niat baik. Jika perusahaan asuransi mendapatkan niat tidak baik dari pengadaan polis itu, maka pada saat klaim juga tidak akan dibayarkan karena melanggar prinsip ini, prinsip utmost good faith. Contoh, anak membeli polis untuk orang tuanya. Karena menginginkan uang pertanggungan asuransi dari polis orang tuanya sebesar 10 miliar itu, contoh ya, maka silap mata anak itu meracuni orang tuanya supaya meninggal. Apakah bisa klaim? Ya jelas nggak bisa klaim lah. Kalau bisa nanti besok-besok memicu semua anak untuk melakukan kejahatan terhadap orang tuanya demi mendapatkan uang. Kan gila itu. Dan harus diingat jika klaim asuransi diajukan dalam tenggang waktu 1 minggu setelah pembelian polis, ini jelas termasuk ke dalam early claim. Klaim yang sangat dini. Perusahaan asuransi akan mengecek dengan sangat teliti apakah ada riwayat sakit sebelumnya. Nah, ini untuk memastikan apa? Memastikan pengadaan polis sesuai dengan kaidah pengadaan polis yang benar. Maksudnya apa? Saat pengajuan polis asuransi, pertama kali mengajukan polis asuransi, nasabah wajib memberitahukan semua hal terkait dengan riwayat kesehatannya, baik yang dia tahu maupun yang dia tidak tahu, baik yang tercatat di rumah sakit maupun tidak. Perusahaan asuransi akan menilai berdasarkan data yang masuk tersebut, apakah bisa menyetujui polis asuransi ini atau tidak. Apakah perlu dicek medical sebagai tambahan informasi bagi perusahaan asuransi dalam mengambil keputusan menerima atau tidak. Nah, apa konsekuensinya kalau nasabah tidak memberitahukan riwayat kesehatan ini? Jelas-jelas kalau seperti ini kaidah pengadaan polisnya tidak benar, melanggar prinsip non-disclosure. Saya ulangi, melanggar prinsip non-disclosure. Maka pada saat terjadi klaim juga, klaim tidak akan dibayarkan. Kita mesti memahami itu. Nasabah-nasabah di seluruh Indonesia yang memakai jasa asuransi mesti memahami prinsip-prinsip seperti ini. Dan ingat, yang katanya agen profesional itu harus memahami aturan-aturan seperti ini juga. Agen yang mengaku profesional harus memiliki tanggung jawab moral di industri ini, turut membantu industri asuransi menjadi lebih baik bagi semua pihak. Kalau seperti ini, kita hanya bisa meyakini bahwa agen ini hanya tahu bahasa marketing dan tahu jualan saja. Nggak ada tanggung jawab moralnya. Besok-besok kalau klaim nggak bisa dikeluar, nggak bisa dibayar, apakah dia akan membantu? Please deh, wong dia aja mungkin nggak ngerti aturan main seperti ini. Macam mana dia bisa membantu? Dan kita pasti heran, gelar profesionalnya ini kriterianya apa ya? Apakah hanya karena sekedar pandai bermulut manis, pandai memainkan kata-kata dan kalimat-kalimat marketing supaya orang bisa beli polis asuransi, lantas omsetnya banyak, berprestasi karena omsetnya banyak, langsung disebut profesional? Jika benar seperti itu kriterianya, maka agen industri asuransi ini jangan heran selalu ditakuti orang. Datang hanya untuk tujuan ngambil duit orang saja. Ampun. Semoga konten ini mencerahkan pandangan nasabah-nasabah asuransi di seluruh Indonesia yang mau memakai jasa asuransi. Beli polis asuransi hanya kepada profesional yang bermoral, bukan agen-agen seperti ini. I love you all. Konsultan klaim asuransi untuk Indonesia hebat!